Baik, Anda kembali dalam Pro dan Pro ya kali ini. Ada Ustadz Zaitun Rasmin ini ya, Wakil Ketua Umum GNPF MUI. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa kabar ini, sehat? Oh sehat. Hujanan nggak ini meriang? Biasa, hujan itu kan rahmat. Iya, tapi mungkin sebelumnya ingin tahu dulu ini. Kalau sebelumnya kan tidak ada ini 4.11 itu tidak ada sholat Jumat di jalan begini kan, ya kan? Ya. Ini idenya dari mana sih kok tiba-tiba sekarang jadi sholat Jumat di jalan begini? Sebetulnya bukan mau sholat Jumat di jalan. Kita melihat waktu 4.11, waktu yang dihabiskan itu terlalu lama dari Istiqlal untuk sampai ke pusat demo itu, pusat unjuk rasa. Jadi Istiqlal itu sendiri kan keluarnya susah, ya. Dan itu kan satu-satunya masjid terbesar di Asia Tenggara. Mau cari lebih besar tidak ada lagi. Jadi kita mau keluar unjuk rasa di hari Jumat, tempat terbuka. Konsekuensinya sholat Jumat tadi itu. Nah, ini memang di luar dugaan kita. Allah SWT memberikan kemudahan menjadi sholat Jumat yang terbesar. Seperti itu. Ya. Jadi perlu diingatkan sekali lagi bahwa tidak niatnya sholat Jumat di jalan yang pernah jadi kontroversi sebelumnya. Tidak. Memang kenapa kami pilih unjuk rasa hari Jumat? Karena ini bagi kami hari berkah. Ya. Yang kedua, di akhir pekan kan lebih mudah. Ya. Dan bagi kaum muslimin hari Jumat itu dengan aktivitas seperti ini tentu sangat baik. Ya. Nah, jadi sholat Jumat itu datang di tengah-tengah. Malah kalau tadi datang di ujung. Ya. Sebelumnya saya di tengah kan, pagi kita sampai sore. Nah tadi alhamdulillah sampai jam 1 saja. Dan perlu saya sampaikan bahwa pemilihan jam 1 itu dari kami, ya, dari pihak GNPF. Kalau Pak Kapolri, terima kasih sama beliau menawarkan bagaimana kalau jam 4 sehingga 2 jam membubarkan, batas jam 6 undang-undang itu sudah selesai. Kami bilang bukan jam 4, kami minta jam 1 aja. Ya. Tentu Pak Kapolri lebih apresiasi terhadap ini, dan benar kami buktikan hari ini selesai 15.30 kami sebagai pimpinan GNPF itu berkeliling, mengantar, melepas, menyapa persis seperti kesepakatan dengan Pak Kapolri. Kami menyapa agar tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada yang terlantar nih sekarang ini. Terlantar dan tidak ada yang terpengaruh orang lain. Kalau kami biarkan saja, ada mungkin orang-orang menggerakkan demo, dikira dari kita, dia ikut lagi. Jadi kami bubarnya dikontrol. Bubarnya dikontrol. Ini yang paling penting. Jadi kami sampai ke bundaran HI. Jadi akhirnya kami ke bundaran HI juga tadi. Ya, rupanya memang jodohnya sudah ke bundaran HI. Walaupun tadinya di Monas, akhirnya kontrolnya sampai bundaran HI. Yang sholat pun sampai bundaran HI tadi. Dilarang di bundaran HI, akhirnya ke bundaran HI. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini bisa komunikasi, bisa kompromi. Lalu kemudian di luar itu kita sama-sama maklumi, itu di luar daripada yang paling penting kan damai dan berlangsung dengan baik. Ya, kalau dalam teologi Islam itu ini kena dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Ya, karena kami bersyukur setelah kompromi Pak Kapolri di Monas, kami mensyukuri itu. Ya, kami nggak marah, kami tidak tersinggung ketika dipindahkan dari bundaran HI ke sana. Nah, ternyata kesyukuran itu Allah balas. Ya, ini banyak orang datang sampai ke bundaran HI juga. Malah digembosin nih kayaknya. Ya, saya sih tidak memudahkan itu digembosin, tapi ya ada hambatan-hambatan yang cukup serius. Ya. Tapi semua bisa berhasil sampai, ataukah ada masih yang tertahan di daerah-daerah gara-gara berbagai masalah? Kalau laporan semuanya sampai. Ya, jadi walaupun ada beberapa daerah lambat penyesuaian dari pejabat di Polda atau Polres, tapi akhirnya lolos semua. Karena alhamdulillah keseriusan Pak Kapolri, di situ kami patut apresiasi jempol, ya, bahwa Pak Kapolri konsisten dengan apa yang beliau sampaikan. Pemprov juga dong ya nih, ada gubernurnya. Ini kita berbicara tentang tadi itu hambatan orang-orang datang, ya. Tentang Pemprov ini masalah di pelaksanaan, ya kita juga berterima kasih sebab ketika Pak Kapolri melalui Polda Metro koordinasi dengan Pemprov luar biasa, ya, kooperatifnya, kerjasamanya, bahkan sudah siap. Kami tanya, kami ini tidak mau di atas rumput Pak, karena komitmen dari aksi pertama, aksi kedua nggak mau kami. Ya, kata Pak Kapolri, tidak nanti sedikit muatnya Monas kalau tidak di atas rumput. Wah, kami risih, kata Pak Kapolri, kami udah koordinasi dengan Pemprov bilang nggak ada masalah. Ya, demi kemaslahatan lebih besar kami bisa kerjakan. Jadi kami terima kasih juga. Tapi kami tegaskan Pak, kami tidak ada niat menginjak rumput gitu. Bahkan tadi kira-kira nanti jam 10:30 baru ada
yang menginjak rumput karena udah jumlahnya tidak awalnya masih di komblok semua ya. Rapi. Setiap ada yang ditegur, kami juga dari Termasuk saya jalan. tegur, Pak. Ya, kita Termasuk tegur. tegur. Tapi setelah tidak muat lagi, Ini Pak Ustadz, saya gambarannya tadi setelah demolasi atau selama tidak satu ranting pun patah. Allahu Akbar. Itu kira-kira gitu, Pak. Alhamdulillah. Tidak satu ranting pun patah. Terima kasih Pak. Nah, ini kalau sudah dari Bapak Gubernur atau pelaksana gubernur sekarang seperti itu, tentu sangat melegakan. Soal kalau dari kami nanti dianggap klaim. Ya, itu, Kalau dari beliau, Mas Aceh. terima kasih Pak ya, dan terima kasih kerjasama. Ya, tapi jangan-jangan kalau sudah sukses ini nanti akan demo lagi nih ya Pak ya? Nah, Atau itu gimana? pertanyaan yang muncul. Kami jawab, tidak ada pemikiran, tidak ada niat untuk demo lagi. Dan demo itu bukan sesuatu yang ringan, Mbak. Ya, capek juga kita juga besar juga cost-nya. Ya, tetapi terkadang kalau ada hal yang sangat penting mengharuskan apa boleh buat ya. Kami sih berharap demo super damai hari ini bisa mengetuk hati para pejabat kita, para pemimpin kita untuk bukan masalah tersangka penista agama saya, untuk masalah-masalah lain bisa lebih kebijaksanaannya tentang keadilan, penegakan hukum. Nah, paling minimal atau terutama sekarang ini bagi tersangka penista agama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Karena itu Pak, pihak kejaksaan kami harap benar-benar konsisten dengan apa yang kemarin telah dinyatakan oleh Jampidum. Ini sudah lengkap pemberkasannya P21 dan kami berkeyakinan ini telah jadi pelanggaran pidana. Soal kalau tidak yakin tidak mungkin P21. Nah, kami berharap itu dipertahankan. Jangan ada pembelokan, jangan ada perubahan. Karena di Indonesia ini kadang-kadang di kejaksaan malah ditarik. Pernah ada sampai pengadilan jaksa yang tarik. Nah, kita berharap ini tidak terjadi. Juga di pengadilan. Ini bukan pressure, bukan seperti kata orang ini hukum diintervensi, sama sekali tidak. Pertama, demo itu adalah urusan yang diakomodir oleh undang-undang, ya boleh kan. Yang kedua, bahwa persoalan pelanggaran hukum ini bukan kata pendemo, salah besar ini kata para ahli, baik dari para ulama, ahli pidana yang netral, ya bukan dari majelis ulama. Ya, bukan. tapi kan prosesnya di tengah berlangsung. Tapi Iya. kok di demo terus begitu? Oh, tidak, jadi gini. Demo itu kan karena menyuarakan rasa ketidakadilan. Mungkin masyarakat Indonesia juga tahu kasus ini awalnya kan direspon dingin oleh penegak hukum, kan begitu ya. Kalau dibandingkan kasus-kasus yang lain, ya kasus yang lain minimal langsung tersangka, minimal kan gitu. Bahkan kebanyakan langsung ditahan. Kalau ini kita tahu kejadiannya 27 September ya. 20 September. Ya, 6 Oktober mulai terungkap. Ya, terus laporan-laporan itu malah pertama kali laporan itu muncul dijawab enteng bahwa harus ada fatwa majelis ulama dulu. Ya. Ketika ada fatwa majelis ulama pun responnya tidak langsung. Baik. Ya, nah dari situ ada aroma yang kemudian membuat kita merasa ada ketidakadilan yang harus dituntut. Jadi itu alasannya sebetulnya. Baik. Jadi Baik. jangan curiga mau demo lagi. Ya, tapi kalau masalah curiga-curiga itu selalu ada itu orang yang curiga nih. Saya ingin ke Pak Anwar Abbas ya. Apalagi MUI. MUI ini dianggap juga tidak netral juga, partisan begitu loh. Ada simpatisan salah satu partai begitu loh. Saya rasa yang menyatakan itu hanya Mbak Rahma aja. Saya menyuarakan yang beredar di Saya publik. tidak pernah dengar kecuali Mbak Rahma. Mbak Rahma yang malam ini. Iya. Jangan di demo loh saya. Iya. Jadi saya rasa begini, salah tafsir bisa saja macam-macam. Ya. Orang menyatakan bahwa GNPF MUI ini adalah anteknya MUI, bukan, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya. GNPF MUI ini tidak ada hubungan struktural, Betul. hubungan formal dengan MUI. Betul. Mereka ini adalah elemen masyarakat yang menyadari bahwasanya fatwa MUI ini harus dibela. Betul. Begitu kan? Nah, oleh karena itu mereka mengorganisir diri, Ya. membentuk sebuah gerakan. Betul. Namanya adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Jadi tidak ada hubungan dengan MUI. Tugas MUI itu adalah begini, masyarakat bertanya,
Ahok ngomong begini di Kepulauan Seribu. Ini hukumnya apa ini? Kita pelajari, kita simpulkan, kita keluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Ini pernyataan saudara Ahok ini menista Al-Quran, kemudian menista ulama. Nah, karena dia menista Al-Quran, menista agama, berarti ini menyangkut masalah hukum. Karena ini menyangkut masalah hukum, MUI menginginkan supaya negeri ini tetap aman, tentram, dan damai. Diserahkanlah kepada pihak penegak hukum untuk diproses. Betul. Dan diproses. Cuma lambat, kata Pak Zaitun tadi kan lambat kan. Betul. Nah kalau MUI sudah selesai, cuma masyarakat yang menganggap ini kok lambat sekali. Maka Pak Zaitun dengan Pak Habib Rizik Pak dengan Bahtiar. Pak Bahtiar Nasir, ya bergerak dia kan. Baik. Ini tapi mungkin nanya lagi ke Pak Zaitun lagi Ya, deh. ya. Soalnya begini loh, Ya. kan seringkali selain tadi tuh dibilang Betul. partisan begitu Ya. ya. Bukan saya loh yang ngomong, banyak kok yang ngomong. Denger-denger begitu lah ya di medsos dan lainnya. Isu. Cari aja di Google deh. Di balik lagi ke gue nyindir nih. Kan banyak yang mengatakan seperti itu. Ya. Demikian juga banyak juga yang mengatakan gerakan GNPF MUI ini apa ya, anti kebenekaan, anti toleransi, anti perbedaan. Karena gini loh, judulnya aja udah bela Islam begitu. Berarti yang bukan Islam nggak bisa ikut begitu. Ini Saya sedikit, saya belum dijawab Ya, beliau. betul. Lihat di kepala beliau tuh, di peci beliau tuh. Simbol apa? Merah putih. Lihat di dadanya tuh. merah putih ada Garuda. Demo juga bawa Saya rasa bendera ya. kalau dia tidak cinta bangsa dan tidak cinta negara NKRI, nggak akan Nggak dia mungkin pasang. pakai ini. Iya. Ya, tapi judul itu siapa sih yang bikin? Oke, jadi begini. Kok judulnya bela Islam? Gitu, Nah, apa yang dibela? Ini bagus sekali pertanyaannya. Sebelumnya sebetulnya tanpa kata-kata pun itu terjawab. Demo super damai hari ini itu semua menjawab itu. Hari ini banyak non Muslim loh yang ikut. Ya, saya bertemu non Muslim bahkan menyiapkan medis, bagi-bagi makanan. Ya, ini udah terjawab semua. Demo 4/11 juga menjawab itu. Ya, orang yang mau masuk gereja di katedral, mau pernikahan, bukan sekedar aman, tapi dibantu. Itu kan luar biasa. Ya, padahal dengan pakaian pengantin begitu kan rawan, kebanyakan laki-laki di situ lagi. Nah, ini semua. Tapi kalau mau dijawab, terutama dalam istilah aksi bela Islam, ini untuk menjawab fobi selama ini. Ya, bahwa orang sering menganggap kalau kita mengatakan membela agama itu seolah-olah kita tidak otomatis membela bangsa, membela negara, ya, kebinekaan. Sama sekali tidak. Judul aksi bela Islam ini karena pas yang dinistakan adalah agama Islam, itu maksudnya, ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan agama yang lain, ya. Judul itu ide siapa itu bela Islam? Itu memang mau dibicarakan. Itu nampaknya ilham dari Allah sendiri. Oh, ya, berat ini. Ya udah, Tiba-tiba. tidak berani dikomentari kalau Iya, begitu. gitu. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, saya ke Pak Sumarsono ini ya. Nah, ini Pak Sumarsono, mungkin selain tadi itu ya, bahwa memang paradigmanya yang bergeser berubah. dari menghadapi menjadi melayani. Dan itu akan diterapkan dalam demo-demo selanjutnya begitu ya. Insya Allah Pak. demikian. Nah, ini menurut Anda Pak Sumarsono, selama ini menurut Anda dalam pembicaraan dengan GNPF UMUI apa itu juga dilakukan juga oleh Pemprov begitu, berdiskusi, berkoordinasi? Ini juga? kan namanya Forkominda, itu kan ada pemerintah daerah, terus kemudian dalam konteks ini memang dikoordinir oleh Pak Kapolda. Ya. Pembicaraannya sudah dilakukan musyawarah. Kalau lihat dari awal, memang kita mengkhawatirkan judulnya gelar sajatah dari Ya. Tamrin sampai ke sini. Ini kan jadi pro kontra pada akhirnya. Tapi ketika dimusyawarahkan sangat memahami seperti dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, akhirnya semua fokus ke Monas. Kalau ke Monas berarti kan pekerjaan di Pemprov. Jadi memberikan pelayanan yang harus luar biasa karena wilayahnya wilayah kawasan Pemprov. Itu satu posisi. Oleh karena itulah yang esensi daripada sila keempat, ternyata segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan. Hari ini kita
kan menarik pelajaran lesson learn dari proses musyawarah dengan teman-teman ini yang penjikin doa sama polisi sama kita. Akhirnya disepakati. Ya alhamdulillah kalau bisa lokalisir bagus. Pertanyaannya Pak Kapolri, Pak Gubernur, andai kata nanti kebanyakan terus kemudian buntutnya kemana-mana sampai Tamrin, ya enggak apa-apa. Tapi kepalanya di Monas itu yang penting. Ternyata betul buntutnya sampai ke HI. Itu risiko kan? Kan tidak mungkin kita tahan. Nah, kalau semua di Monas, uwel-uwelan, malah risiko Pak. Ya, betul. Karena itu saya berikan dua alternatif. Dua Pak, satu. Terpaksanya kalau semua harus di Monas, silahkan rumput hijau pun tidak bisa digunakan. Itu risiko dari sebuah pelayanan publik. Betul. Ya, saya kira gitu, itu tidak apa-apa. Daripada risiko di nyawa, mendingan tanaman. Nah, tapi rupanya teman-teman dari FPI dan ormas yang lain lebih memilih kami tidak akan menginjak rumput. Mungkin pikirannya karena rumput pun juga bernyawa itu. Akhirnya lebih baik buntutnya ke tempur. Karena biar kondisi perang bagaimanapun itu tanaman nggak boleh diganggu. Apalagi cuma demo. Nah, saya melihat dari Perang atas yang ya. begitu luar biasa nggak boleh diganggu. Itu luar biasa. Kalau lihat nanti ada dokumentasi, itu kotak hijaunya seperti garis yang lurus gitu ya. Iya, Artinya nggak ada yang nginjak, satu pun nggak ada yang Nggak nginjak. ada putih-putih tiba-tiba ada hasil gitu ya. Ada. Hijau murni hijau. Dan kita bahkan kalau kita lihat dengar suaranya, ada teman-teman dari FPI entah siapa yang dikerahkan, kalau orang masih masuk ke situ teriak-teriak, Ya. jangan sana, lewat sana. Nah itu artinya inilah yang membuat Satpol PP bisa tidur. Nah, karena mereka menjaga sendiri. Gubernurnya bisa tidur nggak Pak? Loh, bagaimana bisa tidur dari kemarin nggak tidur lagi? Udah gitu diundang TV lagi. Terima kasih nih hadir. Pelayanan, kan? Pelayanan. Karena Iya, kita pelayanan. tidak. Dari mulai jam 10 pagi ketemu Munarwan, Iya. kita menata shop, saya menata yang lain-lainnya. Kita ketemu, ngecek. Pagi saya cek lagi, jam 6 udah kita cek lagi. Sampai ini semua ada selesai, beliau-beliau sudah pulang. Kami harus pastikan 200 bus siap mengantarkan kalau dibutuhkan. Ya. Kami sudah siap. Jangan sampai yang ketinggalan di Jakarta ini. Betul. Nah, saat itu sudah kita siapkan. Sampai sore saya jamin 2 jam dengan 200 ton kalau seluruhnya ya, sampah itu kita angkut dalam 3 jam lah kira-kira. Tadi Udah Habib bersih. Rizik juga umumin bahwa disiapkan bis ya tadi ya. Ya. Diumumin 100 bis itu di Parkir Timur. 100 Iya, Transjakarta 100 tidak boleh beroperasi khusus untuk mengangkat ini teman-teman yang curah. Dan yang penting pintu keluar itu kadang-kadang suka berdesak-desakan buru-buru mau Semua keluar. pintu kita buka. Ya. Tidak ada yang kita tutup, makanya saya alhamdulillah tidak ada gerbang yang rusak. Ya. Ya berarti artinya ada jalan keluar toh. Luar biasa. Luar biasa, luar Besok-besok kita punya prinsip, silahkan datang nggak usah mikirin pulang. Kadang pulang udah diurusin. Kita silakan, tidak masalah. Tapi berapa ya kalau dibandingkan 411 ini bagaimana menurut Pak Novel pesertanya? Jadi Pesertanya. 411 itu kita sudah lihat, saya juga inspeksi lapangan itu memang betul-betul 2 kali lipat. Ketika 411 itu halaman Monas itu kosong. Ya. Nah, tapi ketika ini yang 212 ini Monas penuh, kemudian HI. patung kuda penuh sampai ke HI penuh, kemudian di sekitar Merdeka Timur, Merdeka Selatan sampai Merdeka Utara itu luar biasa penuh. Sehingga buntut daripada perempatan dari air mancur patung kuda dan HI ini ke sana ke sini itu semuanya isinya manusia. Bahkan sampai ke Duku Atas itu mulai masa terus sampai penuh sampai hampir ke Senayan. Itu luar biasa penuh. Kita sudah lihat jadi dari mulai dari pintu FPI yang nggak pernah terjadi macet ini buntutnya itu sampai depan markas FPI sampai ke depan yaitu patung kuda. Itu kita macet. Saya benar-benar jalan long march dari situ karena memang udah bisa jalan. Kalau ke arah timur itu lewat dari Cempaka Tugu Tani ke Menteng sana. Kalau ke arah utara sampai ke dekat Cempaka Putih. Betul. Iya. Itu luar biasa. Ya tapi ini Pak Anwar Abbas, orang melihatnya jadi gimana ya, meskipun tadi dikatakan ini bukannya anti toleransi, anti kebenekaan, anti perbedaan, tapi tetap saja karena orang melihatnya wah ini pengerahan massa unjuk mentang-mentang mayoritas begitulah ya, banyak-banyakan massa begitu. Jauhilah buruk sangka. Bukan kata saya lagi loh. Makanya kesimpulan saya ya, kita ini bela Islam. Ajaran Islam itu kalau dilaksanakan maka dia akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Betul. Nah, salah satu yang diajarkan di dalam kantara iyyakum wazanna, jauhilah buruk sangka. Oleh karena itu tolong Mbak Rahma bilang sama yang berburuk sangka, hentikan berburuk sangka supaya aman negeri ini. Betul. La yaskor qaumun minkum, jangan saling cela mencela.
Jangan saling Wah, maki-memaki. sepi nanti medsos kalau nggak boleh mencari. Makanya media sosial itu saja itu ya. Itu sudah tidak sesuai dengan filosofi Pancasila itu. Falsafah kita kan pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya itu? Bangsa kita ini adalah bangsa yang beretika, bangsa yang berakhlak. Tetapi kita lihat di media sosial mereka caci mencaci, maki memaki. Menghina lah kan ya. Kalau gitu kesimpulan saya ya, kesimpulan saya nih, ternyata bangsa ini sedang mengalami masalah besar, di mana ada gerakan untuk mengganti falsafah bangsa dan negaranya dari falsafah Pancasila ke yang tidak jelas oleh saya. Oleh karena itu menurut saya kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus dikembalikan kepada filosofi ini, falsafah Pancasila ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Masih ada satu segmen lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Kita lanjutkan lagi, saya ke Pak Zaitun dulu ya, karena pada aksi kali ini ada surprise-nya begitu ya. Ada presiden datang begitu. Ya, betul. Itu gimana ceritanya? Iya, ini sangat surprise sebab kita sendiri kan waktu mau demo ini orang tanya, ini mau ke istana? Enggak. Mau ke DPR? Enggak. Kita mau menunjukkan bahwa aspirasi itu tidak harus. Ya, kita memaksakan untuk. Ya, kita juga menjaga Bapak Presiden. Yang lalu kita datang, nggak bisa ketemu. Jangan kita iya, jadi tapi yang tanya kalau Presiden datang, wah alhamdulillah. Ini ciri orang Indonesia. Orang Indonesia walaupun pernah dikecewakan, ya, lalu kemudian tidak ada rencana, tapi kalau orang lain mau baik, ya, mau punya, pasti kita terima, ya. Ini budaya yang harus kita syukuri dan kita pelihara. Tapi kalau nanti yang nggak usah deh, nanti yang itu baik. Nggak lanjutkan. Saya boleh berburuk sangka. Makanya nggak jadi dengan pertanyaannya. Silakan lanjutkan. Saya lanjut lagi. Nah, jadi tadi kami kan bersama Pak Kapolri. Pak Kapolri sebenarnya tadi malam sudah melapor pada Bapak Presiden dan sekaligus meminta ya Pak Presiden untuk hadir kalau bisa. Pak Presiden lagi mempertimbangkan dan sudah memberikan sinyal kemungkinan hadir, tapi kemungkinan tidak memberi sambutan. Itu dari Bapak Presiden. Tapi karena sudah menjelang Jumat belum ada konfirmasi dari Pak Presiden, Pak Kapolri sudah fix bahwa tidak datang. Mohon maaf nggak Pak Presiden datang. Maka kita mulai. Kita mulai tiba-tiba sudah azan pertama. Sebelum khatib naik mimbar datang Presiden di tenda VIP ya. Dengan payung biru begitu ya. Kalang kabut juga karena tidak ada info apapun. Kita stop dulu khatib, jangan naik dulu karena harusnya tadi khatib itu ketua umum MUI. Ketua umum MUI itu bukan kami yang ajukan, itu Pak Kapolri dan memang kesepakatan antara kita. Iya, karena bagaimanapun juga ketua MUI itu adalah merupakan rujukan semua kaum muslimin di negeri ini, ya. Maka sangat pantas posisi itu untuk beliau. Nah, kami cek ternyata Pak Ketua Umum tidak bersama Presiden, ya. Mungkin karena kondisi kesehatan beliau atau ada halangan, maka baru kemudian dimulai. Itu pun kami juga cek apakah Pak Presiden mau pindah ke tenda utama, kan tenda transit VIP itu, ya. Nah, ternyata karena hujan rintik-rintik juga, Bapak Presiden bilang di sholat Jumat di situ saja. Jadi berlangsung tadi khutbah dan ya yang surprise lagi bahwa tadinya tidak mau bersambutan. Saya kan ini dari pelaku nih. Saya dan Pak Kapolri selesai sholat Jumat, saya diajak Pak Kapolri. Saya dengan Ustadz Zaitun saja kita temui Presiden menyampaikan apresiasi karena beliau nggak ke tenda utama, ya. Saya bilang bagaimana kalau saya dengan Bapak sekalian ngajak sambutan? Kata Pak Kapolri silakan, tapi mungkin beliau tidak mau. Saya turun dengan Pak Kapolri lewat tangga depan. Kita karena banyak orang ini kita tidak lihat. Pas ada di sudut Presiden naik tangga darurat, ya, jadi dari samping. Kita tumpuk tuh tadi. Iya, cuma ditumpuk itu. Ditumpuk seman peti-peti aja. Itu tidak bisa naik kecuali harus dikatrol, diangkat orang. Itu tangganya jauh mana? Peti doang yang ditumpuk. Presiden, Menko dari situ itu Menko Polhukam, Panglima, semua lewat situ. Saya pun dengan Pak Kapolri akhirnya lewat situ lagi. Dan udah menyusul. Jadi pada saat saya ke atas dan Pak Kapolri sudah mulai sambutan Pak Jokowi yang memang cuma mungkin 2 menit kalau tidak salah tadi itu, sebentar sekali. Tapi itu sudah merupakan hal yang sangat baik bagi kami, baik GNPF MUI maupun seluruh demonstran mengapresiasi, ya,
kehadiran Pak Kapolri ya, Pak Bapak Presiden. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang Indonesia itu lebih mendahulukan penghormatan kepada orang yang dituakan, pada simbol-simbol negara ya. Walaupun jangan dilupakan tuntutan tetap. Tuntutan. Jadi kita ini waktu Bapak Jokowi menyampaikan sambutan, semua dengar, semua santun. Begitu Bapak Presiden pergi, balik lagi tuntutannya, tangkap Ahok ya. Dan ini yang luar biasa. Semangat boleh tinggi, tapi tetap kita menjaga damai, tidak melakukan hal yang dilarang. Kesantunan. Ya, yang terakhir nih mungkin ya, karena waktu sudah habis, tapi tadi nggak ada orasi yang macam-macam ya. Maksudnya ada orang-orang yang sebelum 4/11 itu misalnya ada politisi, ada kalau saya ada Fahri Hamzah, ada Fadli, itu tadi nggak ada orasi juga itu. Tidak ada. Memang kita sudah setting kali ini tidak menggunakan istilah orasi, menggunakan tausiah. Nasihat-nasihat yang tadi luar biasa. Dan orang tertentu saja ya, orang tidak tertentu, semua, tidak boleh termasuk semua tadi bicara. Agim yang sangat luar biasa. Iya, itu luar biasa memberikan kesejukan dan sekaligus pedoman. Bukan kesejukan semata-mata karena kelembutannya, tapi isinya yang begitu bagus untuk memandu. Baik, sayang waktunya sudah habisin. Terima kasih ya sekali lagi, meskipun sudah kurang tidur semua ini, tapi bisa hadir di sini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Pak Zaitun, Pak Sumarsono, Pak Novel, dan juga Pak Anwar Abbas. Pemirsa, demikian Pro dan Kontra. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.